itu mereka masih membacakan syair-syair tentang Palestina. فلسطيني وقفت شامخا مرفوع الرأس لا أنظر بمن يقف في يميني أو شمالي أنا الذي عشقت أرضي. Kamu silahkan bawa anak saya gitu ya, bawa aja. Kalau sama kalian kan anak saya bisa terjamin susunya gitu. Kalau sama saya nggak tahu kadang besok bisa ngasih apa untuk anak-anak saya. Karena biasa yang bisa keluar dari Gaza itu dalam tanda kutip dia ada ininya lah, ada deal-dealannya juga sama tentara Israel. Kebanyakan dari mereka masih memegang kunci-kunci rumah mereka yang ada di Palestina. Wow. Gitu. Walaupun mereka nggak tahu bagaimana nasib rumah mereka di Palestina. Selamat datang di Good Talk bersama saya, Kang Waman. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menengok anak-anak kita, saudara-saudara kita, pengungsi Palestina yang berada di Jordania. Dan tidak cuma sekedar mengunjungi mereka, tapi juga kita mencoba mencari tahu sedekat apa sebenarnya hati orang-orang Indonesia dengan mereka yang seperti tak punya negara, terusir dari negaranya, dan mengalami menurut saya sebuah kebiadaban. Dan hari ini saya mencoba untuk mewawancarai sahabat kita, Mas Dian, yang sudah pernah bertemu dengan mereka dan sudah pernah hampir masuk ke wilayah Palestina, tapi karena berbagai hal tidak bisa sampai ke sana, tetapi tetap bisa bertemu dengan anak-anak Palestina di daerah pengungsian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dian? Alhamdulillah sehat Kang, walaupun ini agak sedikit meriang ya karena baru selesai ngurus kurban. Kurban kemarin. Betul, kurban. Oke. Aslinya Dian tuh dari Gunung Tembak, Balikpapan ya? Alhamdulillah lahir di Balikpapan, di Gunung Tembak tepatnya ya. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, betul. Di Gunung Tembak. Di Gunung Tembak. Tidak jauh dari tempat lahirnya Baitul Mal Hidayatullah. Betul sekali. Itu dekat pesantren di situ ya? Lahirnya di pesantren Kang sebenarnya. Lahirnya di pesantren karena Pesantren ayah ibu? itulah. Karena dulu bapak dan ibu itu hijrah ke pesantren. Setelah menikah di luar, hijrah ke pesantren dan membantu. Kebetulan dulu bapak itu punya basic di pembangunan. Dulu bapak developer. Merasa hidupnya hampa mungkin ya, hampa. Hasil yang didapatkan juga tidak maksimal gitu ya. Ada uang tapi kayaknya ada yang kurang. Akhirnya memutuskan untuk hijrah ke pesantren waktu itu. Nah, bersama ibu? Bersama ibu dan dua orang kakak saya. Setelah hijrah kemudian lahirlah dua kakak saya di dalam pesantren. Dan saya anak kelima, kemudian disusul dengan adik saya yang 2 orang. Jadi hidup dalam tradisi pesantren, bahkan sejak lahir gitu kan? Sejak lahir. Dan kemudian singkat kata tahun ini ditugaskan, bahkan dari tahun kemarin, ditugaskan oleh Baitul Mal Hidayatullah untuk menyentuh anak-anak kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan terusir dari negaranya karena kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Betul. Itu gimana ceritanya? Ya, tentunya ini satu pengalaman yang sangat luar biasa ya Kang. Buat saya pribadi, selama ini kita hanya bisa mendapatkan informasi itu di media televisi, media elektronik, dari gawai kita gitu ya. Dan kemarin Allah menyempatkan saya untuk mengunjungi anak-anak dan juga para janda pengungsi Palestina yang berada di Jordan. Yang pertama bukan ke Jordan kan ya? Oh ya, jadi sebelum ke Jordan, sebenarnya gini, Baitul Mal Hidayatullah sudah concern untuk menangani konflik Palestina ini udah lama. Kita pernah punya program untuk beasiswa anak-anak yatim dan para janda yang ada di Gaza. Itu kita ada TK Bintang, kita ada beasiswa kedokteran juga waktu itu. Jadi mereka kita datangkan untuk belajar. Kemudian sampai informasi yang bulan Oktober tahun lalu itu, bulan November,
itu sudah tidak ada informasi dari mitra kita yang ada di dalam Gaza pada saat peperangan. Tapi sudah sempat ada yang dapat beasiswa ke Indonesia? Sudah sempat. Berapa orang? Kalau tidak salah waktu itu sekitar 30 orang, dan sekarang wallahu alam apakah mereka sekarang sudah kembali lagi ke Gaza, apakah masih hidup apa tidak, wallahu alam. Nggak ada kontak sama sekali? Ya, termasuk anak-anak yang kita biayai di TK Bintang Al-Quran. Di sana ada perpustakaan Abdullah Itu Said. mereka sekolah di? Yang waktu dibiayain anak-anak di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. di Indonesia? Betul. Yang TK Bintang itu? TK Bintang itu kita buat ini Kak, Kang? Kita buat sekolahan di dalam Gaza. Nah, namanya TK Bintang. TK Bintang Al-Quran. Terus nanti ada rumah Quran Abdullah Said. Nah, Abdullah Said ini nama pendiri Daitullah. Nah, kita buat sama rumah Quran Amin Bahrun. Nah, itu untuk anak-anak yang masih di playground seperti itu. Di wilayah Gaza? Di wilayah Gaza, di dalam Gazanya. Di dalam Gaza? Di dalam Gaza. Nah, itulah yang menjadi semangat kita selalu membantu masyarakat Palestina. Dan kita tidak tahu anak-anak yang dulu ada di TK Bintang itu bagaimana nasibnya sekarang? Ya, sampai sekarang kita terputus informasi, kita nggak tahu apakah anak-anak yang ada di TK Bintang yang kita biayai dan para janda orang-orang yang suaminya sudah meninggal ini apakah masih hidup apa tidak. Dan TK Bintangnya sendiri? Wallahu alam sudah tidak ada informasi. Nggak ada kabar sama sekali? Tidak ada kabar. Karena sudah nggak ada kontak bisa masuk ke dalam Gazanya itu. Sehingga, tapi yang di Indonesia waktu itu kuliah? Yang di Indonesia sudah kembali juga karena itu sudah cukup lama. Dari tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Saya kayaknya belum bergabung di BMH waktu itu. Sudah ada program? Sudah ada programnya ke sana. Mereka kuliah di sini? Mereka dikuliahkan di sini dan kemudian dikembalikan ke sana dan kedokteran dan lain sebagainya. Ya, salah satunya kemarin kalau nggak salah Syahid juga yang sempat kita kontak-kontakan untuk menerima informasi dari rumah sakit. Terakhir beliau Syahid. dokter Syahid. Lulusan Indonesia. Ya, terakhir Syahid kan. Betul. Sudah tidak ada ya? Sudah Syahid. Nah, kan sinyal juga susah. Nah, kemudian waktu itu dari lembaga mengajukan nama saya untuk berangkat ke Mesir untuk masuk ke dalam Gaza melalui perbatasan Rafah. Ternyata sampai di Mesir perizinan untuk masuk sampai ke Rafah perbatasan itu cukup alot gitu ya. Jadi memang hanya bisa menyalurkan bantuan saja. Jadi kita menyiapkan paket truk bantuan itu dengan menggunakan truk gandum dan juga kemarin ada hygiene kit dari beberapa lembaga. Kurang lebih waktu itu ada 12 truk kontainer yang besar. Hygiene kitnya isinya apa aja? Hygiene kitnya ada seperti sabun, ada pembalut, ada pampers untuk anak-anak, kemudian ada fasilitas untuk bersih-bersih ya. Karena informasi dari dalam ini yang banyak terlupa, gitu ya. Karena masyarakat berbondong-bondong memberikan makanan, gitu ya. Tapi ada hal yang lebih urgent juga. Yang tidak kalah urgent. Tidak kalah urgennya, yang kadang orang lupa. Nah, biasa kan saya juga kalau di dalam negeri juga biasa terlibat di kebencanaan ya. Orang biasa effortnya itu ngasih Indomie, ngasih makanan, semua segala macam. Tapi terlupa tuh kayak kebutuhan wanita, kebutuhan anak-anak. Nah, itu jadi kita lebih fokusnya ke sana agar tepat guna. Kalau untuk makanan kan tadi kita sudah sediakan gandumnya juga, alhamdulillah. Oke. Itu 12 truk masuk ke dalam. 12 truk itu masih antri, Kang. Masih antri di perbatasan Rafah. Jadi waktu itu Oktober, November, ya sampai Desember itu antriannya mungkin udah ada ratusan kilometer kan. Oke. Ya, jadi mungkin aja makanan sudah. Iya betul. Kenapa sudah kan? Kita kirim makanan yang bisa tahan lama dan tadi hygiene kit. Khawatirnya pada saat mereka menunggu ini barang-barang tersebut bisa tahan lama dan tidak busuk. Nah, ini saya mungkin sedikit menjelaskan Kang ya. Jadi bagaimana sih skema bantuan dari seluruh penjuru ini itu bisa masuk ke dalam Gaza gitu. Nah, bisa masuk ke dalam Gaza yang pertama itu dikirim melalui Mesir. Ini adalah pintu yang terdekat untuk Gaza. Nah, sebelum masuk ke situ ini sebenarnya banyak teman-teman yang salah paham ya, bahwasanya peperangan kali ini itu terjadinya di Gaza. Gaza itu hanya sebagian kecil dari wilayah Palestina. Ya, berada di pojok yang dekat perbatasan dengan Mesir. Karena kalau di peta itu kan map Palestina kan seperti pisau ya. Nah, jadi ada yang sempat menanyakan sama saya bagaimana kondisi Al-Aqsa. Saya bilang Al-Aqsa ya aman-aman saja karena yang perang itu bukan di situ, itu masih ada ratusan kilometer dari Gaza. Nah, sekarang yang dibombardir itu Gaza. Gaza kalau nggak salah lebih kecil daripada Bekasi kali ya.
gitu. Jadi kecil banget. Nah, itulah yang dibombardir sama Israel hari ini. Nah, yang terdekat adalah melalui Mesir. Nah, skema bantuan untuk masuk ke dalam Gaza itu sampai di perbatasan mereka akan dilakukan screening oleh tentara Israel. Itu dari pintu perbatasan dia harus berjalan kurang lebih sekitar 30 km ke pintu perbatasannya satunya untuk di screening oleh pihak Israel. Setelah lolos screening, baru dia kembali ke pintu perbatasan Rafah untuk mendistribusikan bantuannya. Warga Palestina, warga Gaza itu datang menjemput ke truknya nggak berani masuk karena kalau masuk hancur gitu. Jadi skemanya seperti itu. Jadi truk-truk yang mengantri membawa bantuan sejak November itu masih mengantri mengular gitu. Mereka menunggu jadwal untuk masuk ke dalam gitu. Itu yang terjadi. Makanya kenapa di dalam Gaza tuh untuk makanan dan kebutuhan itu semakin tinggi sekali, semakin kebutuhan akan makanan ya. Akan makanan, kebutuhan akan ya hidup, petrol termasuk juga itu susah sekali. Nah, kemarin ada yang menarik. Kita kan ingin menyiapkan tenda untuk para pengungsi Palestina ya. Ini waktu masuk Mesir atau? Waktu di Mesir, kita ingin menyiapkan itu. Terus mendapat rekomendasi bahwasanya beberapa kontainer yang membawa tenda-tenda tersebut itu tidak bisa masuk. Tertolak, terreject lah ya. Kenapa? Karena Israel sangat menghindari yang pertama besi-besi yang bisa masuk ke dalam Gaza dan juga alat-alat yang sekiranya bisa dimodifikasi menjadi senjata. Okay. Kalau tenda-tenda itu kan ada selongsong-selongsongnya kan. Yeah. Sampai setakut itu sih mereka sama perjuangan warga-warga Gaza. Padahal mereka warga sipil biasa yang menginginkan tempat perlindungan seperti itu. Jadi tenda nggak terbangun? Tenda tidak terbangun. Mungkin ada beberapa yang bisa masuk, tapi itu dengan sangat ini sekali. Berapa lama dia di perbatasan Mesir waktu itu? Kalau di Mesir waktu itu sepekan aja, karena memang tidak bisa memaksimalkan waktu di sana, karena mau masuk ke Rafah juga mentok ya di situ. Jadi kita menyiapkan paket makanan saja, kita kirimkan melalui mitra dan alhamdulillah kemarin tepung-tepungnya juga sudah sampai, sudah dikonsumsi. Ini dengan rekan kerjasama di sana? Iya, dengan rekan kerjasama yang ada di sana. Lalu balik ke Jakarta? Lalu tiba-tiba ditugaskan lagi ke Jordan? Kemudian karena waktu sudah mendekati Ramadan ya Kang ya, saya berkeinginan betul-betul bisa bertemu dengan para pengungsi Palestina. Masih semangat untuk ketemu dengan mereka? Masih. Karena yang pertama saya ingin menjadi bagian gitu ya, menjadi bagian kemerdekaan Palestina gitu ya. Terus yang kedua juga ingin bertemu dengan anak-anak yang mungkin hak kebahagiaan mereka rampas sama sekali. Iya, yang mereka rampas sampai sekarang itu pengen sedikit bercerita dengan mereka begitu ya. Terus yang ketiga ingin menyampaikan pesan dari saudara-saudara kita di Indonesia yang menitipkan bantuan-bantuan itu. Nah, kenapa Jordan menjadi tujuan? Jordan adalah salah satu negara dengan jumlah pengungsian Palestina terbesar. Pengungsi Palestina yang keluar dari jumlahnya Palestina terbesar ada di Jordan. Ribuan, ratus ribuan. Oke. Ada tersebar udah dari berapa lama? Kalau dalam data yang dipunyai oleh? Jadi di data saya, jadi sebenarnya konflik Palestina ini kan sudah berkepanjangan kan. Ya. Jadi semenjak yang mengakui kemerdekaan Palestina kan salah satunya Indonesia gitu ya dulu. Nah, kalau tidak salah 48 itu pengungsian terbesar dari Palestina ke Jordan. Jadi dari pemerintah Jordan itu sudah menyediakan tanah-tanah yang di situ bisa dibangun rumah-rumah untuk para pengungsi Palestina. Mereka diberikan hak satu orang itu hanya sekitar 4x4 lah. Tidak boleh lebih luas daripada itu. Gitu. Nah itulah yang mereka bangun ke atas. Jadi nanti anaknya bisa di atas. Nah itu ada sekitar beberapa ratus ribuan di Palestina. Dan itu di Jordan ya? Di Jordan. Itu para pengungsi Palestina yang mereka sebagian kecil dari mereka memang sudah ada yang merubah status kewarganegaraannya menjadi warga Jordan. Tapi kebanyakan dari mereka masih ber-KTP, kalau kita ber-KTP ya, ber-KTP Palestina. Gitu. Dan saya bertemu dengan anak-anaknya, itu mereka masih
membacakan syair-syair tentang Palestina. فلسطيني وقفت شامخا مرفوع الرأس لا أنظر بمن يقف في يميني أو شمالي أنا الذي عشقت أرضي وعشقت شجر الزيتون والتين أنا الذي رويت أرضي بدمي. Saya anak Palestina, di mana zaitun dan tanamanku tumbuh subur di sana. Aku akan kembali ke sana, aku akan merebut tanahku kembali. Aku minta ya rekaman itu ya, karena Ya, kalau nggak salah dirimu punya rekaman itu. Betul, kan? ada. Yang dia berpantun, bersyair itu dan kamu rekam waktu itu ya? Betul. Itu anak yang lahir di Jordan, Dia sudah lahir di Jordan. atau anak yang baru datang dari Gaza? Itu anak lahir di Jordan. Oke. Nah, tapi mereka tadi kan, dia lahir di Jordan tapi tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Oke. Gitu. Sehingga memang dari beberapa organisasi-organisasi membuatkan sekolah-sekolahan di camp-camp pengungsian tersebut. Gitu. Karena tadi mereka stateless kan, tidak memiliki kewarganegaraan, karena balik ke Palestina nggak bisa. Tadi izinnya susah, jadi mereka di situ stateless. Jadi Juga ada anak yang dari Gaza baru-baru ini dari Gaza dan tetap ditaruh atau bermukim. kalau di situ. yang dari Gaza itu kebanyakan kondisinya biasanya dia dengan keluarganya atau sedang ada di rumah sakit membersamai orang tua yang sedang dirawat. Jadi memang kemarin saya tidak menyempatkan untuk fokus ke sana, tapi lebih ke pengungsiannya. Karena biasa yang bisa keluar dari Gaza itu dalam tanda kutip dia ada ininya lah, ada deal-dealannya juga sama tentara Israel, ada IDF gitu. Jadi yang bisa keluar dari dalam Gaza sekarang itu sangat kecil kemungkinannya ya. Sangat untuk kecil keluar, kemungkinannya, betul. Yang disentuh oleh Dian dan kawan-kawan dan teman-teman dari Baitul Mal Hidayatullah itu orang-orang Palestina yang berada di pengungsian di Jordan. Tidak bisa pulang ke negaranya. Tidak bisa juga keluar dari wilayah pengungsian. Betul. Dia istilahnya ada di safe zone di situ lah, gitu. Dia terbatas akses kesehatan, akses pendidikan gitu. Karena tadi tidak memiliki identitas kan. Pekerjaan juga sama gitu, agak susah. Jadi mereka pengangguran lah di daerah pengungsian itu. Betul. Tapi mereka memanfaatkan komunitas itu, mereka berjualan gitu ya. Mereka memaksimalkan kan di mana ada sebuah perkumpulan pasti ada kebutuhan. Jadi mereka membuat pasar sendiri. Gitu, pasar-pasar sendiri. Mereka ada yang bekerja menjadi kuli, bekerja di perkebunan gitu ya. Di sekitar daerah situ, pengungsian. Ya, di sekitar daerah pengungsian bisa juga keluar, tapi di Jordan aja. Gitu. Ketika mau keluar negeri ya itu berarti dia harus biasa sudah ber-KTP atau beridentitas Jordan. Berapa banyak anak-anak Palestina yang ditemuin oleh Dian di sana? Kemarin kebetulan kita alhamdulillah kita mengunjungi hampir 10 camp, Kang. Camp-camp besar. 10 camp pengungsian ya, orang-orang Palestina di Jordan. Okay. Setiap berkumpul itu karena kita tetap membatasi ya, Kang ya. Karena tadi keterbatasan kita juga. Jadi setiap berkumpul tuh maksimal kita mengumpulkan di 300 anak sih. 300 anak? 300 anak. Berarti kalau 10 titik sampai 3.000-an? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan ada satu kisah yang menurut saya bikin saya terenyuh sih, kan. Gitu ya. Itu mengingatkan saya sama anak saya sendiri gitu kan. Jadi orang tuanya bilang karena kita kan datang seperti orang kaya yang membawakan makanan gitu ya. Gitu. Dia bilang, "Kamu silahkan bawa anak saya gitu ya. Bawa aja. Kalau sama kalian kan anak saya bisa terjamin susunya." Gitu. Kalau sama saya nggak tahu kadang besok bisa ngasih apa untuk anak-anak saya. Itu yang buat kami para volunteer waktu itu, kan saya juga dengan anak-anak mahasiswa Indonesia yang ada di Jordan waktu itu meneteskan air mata sampai sebegitunya kondisi mereka gitu. Hanya untuk susu gitu ya mereka menitipkan. Tapi lagi-lagi karena masalah perizinan itu tidak memungkinkan untuk kita bawa kan. Walaupun banyak juga yang kemudian japri ke saya bilangnya, "Mas boleh dong anak Palestinanya dibawa satu, saya siap mengadopsi." Gitu. Saya bilang, saya pun juga mau, saya bilang begitu. Tapi di peraturannya kayaknya itu cukup panjang untuk mengadopsi hal seperti ini. Gitu. Dan itu bukan jalan keluar kan? Itu juga bukan jalan keluar.
kita masih di Good Talk dengan Dian yang sudah pernah mengunjungi 10 titik daerah pengungsian Palestina di Jordania, dan bertemu dengan anak-anak itu. Apa harapan mereka terhadap tanah airnya, terhadap Palestina? Yang pasti mereka ingin kembali ke tanahnya. Semua ingin kembali. Ya, mereka ingin kembali ke tanahnya. Ketemu dengan yang tua-tua pun mengatakan itu? Iya, betul. Karena begini Kang, di kita saja, misalkan kita menumpang di tanah orang dengan tinggal di tanah sendiri, itu beda rasanya. Kita numpang di tanah orang walaupun dengan fasilitas yang sangat mewah, gitu ya, namanya menumpang, gitu ya, pasti akan berbeda dengan di tanah sendiri. Dan kebanyakan dari mereka masih memegang kunci-kunci rumah mereka yang ada di Palestina. Wow. Gitu. Walaupun mereka nggak tahu bagaimana nasib rumah mereka di Palestina, tapi pada saat mereka meninggalkan, mereka masih pegang untuk bawa kunci rumah. Makanya di hati mereka, di anak-anak mereka pun berbeda generasi, itu masih ditanamkan tadi syair-syairnya itu. Walaupun anak itu mungkin lahirnya di Jordan, belum pernah menginjakkan kaki di Palestina, tapi orang tuanya terus menanamkan syair-syair itu. Bahwasanya kita ini orang Palestina dan kita akan kembali ke Palestina, kita akan menguasai Palestina kembali. Kita akan pulang ke kampung kita di Palestina. Masih ingat nggak syairnya? Pakai bahasa Arab. Wah, ingat. Saya lupa karena nanti saya buka rekamannya lagi nanti mungkin. Itu jadi saya kemarin terjemahkan itu. Dan dirimu kan berkomunikasi dalam bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Mereka bahasa Arabnya amiyah. Bahasa Arab sehari-hari, bukan bahasa Arab yang kita pelajari di ini ya. Tapi bisa terkoneksi kan antara dia dengan mereka? Ya sedikit banyak bisa, tapi kadang juga saya butuh teman-teman yang dari pelajar-pelajar kita yang ada di Jordan. Mereka yang lebih, karena kalau udah ketemu sama orang tuanya ngomongnya lebih cepat gitu. Saya agak sulit untuk menjawabnya gitu. Jadi karena komunikasi saya lebih fluent itu di bahasa Inggris. Bahasa Arab bisa, tapi lebih fluentnya di bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Arab ya sedikit-sedikit mereka ngomong paham, kemudian saya ngejawab juga. Tapi kalau syairnya kemarin itu benar-benar sih kayak ternyata di anak-anak Palestina pun ditanamkan hal seperti itu. Di 10 titik itu syairnya sama ya? Sama. Yang tentang kerinduan dia pada zaitun dan ya, di tanah Palestina. Di tanah Palestina. Saya orang Palestina. Ya. Tetap mereka menyebut dirinya saya anak Palestina itu. Betul. Dan begitu tadinya saya dipikir orang Korea kan. Apa amu kuri kata gitu. Terus saya bilang bukan. Lah, anak Indonesia. Terus langsung bilang I love you Indonesia gitu. Itu apa ya? Mungkin ini persaudaraan Indonesia sama Palestina yang selama ini. Bentuk kepedulian Indonesia juga. Begitu mendengar kata Indonesia langsung seperti itu. Dan itu saya tidak minta. Dia begitu saya menjawab, enggak, saya dari Indonesia. Langsung spontan mereka bilang kayak gitu. Dan ada saya bawa kayak tulisan terima kasih Indonesia itu. Hampir semua minta pegang itu dan amu foto gitu. Kalau bahasa Indonesianya. Paman foto-foto gitu. Se-expect itu mereka pengen difoto saja dengan tulisan terima kasih Indonesia itu. Begitu akrab nama Indonesia di mereka. Akrab. Gitu. Jadi mungkin seringnya ya orang Indonesia. Orang Indonesia datang ke sana memberikan bantuan. Betul. Sudah bertahun-tahun. Termasuk kayak ada di salah satu bangunan yang kita kunjungi itu donasi dari masyarakat Indonesia. Okay. Di beberapa bangunan di camp-camp pengungsian itu ada sekolahan-sekolahan, ada taman-taman pendidikan itu dari orang Indonesia, dari lembaga-lembaga di Indonesia. Sehingga hubungan Indonesia dengan saudara-saudara Palestina kita yang ada di perbatasan itu betul-betul sangat dekat. Betul. Betul-betul kemanusiaan itu tanpa tapal batas itu yang terlihat di situ kan. Betul kan. Ada yang nggak akan bisa lagi dilupakan oleh Dian tentang anak-anak yang betul-betul merindukan tanahnya dan juga orang-orang tua yang ada di pengungsian ini. Ya, semua momen yang saya lewati Kang ya, itu kayaknya tidak bisa dilupakan. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang begitu dalam buat saya dan saya rindu untuk kembali ke sana, membantu lebih banyak lagi, bahkan bisa masuk ke dalam Palestina, membantu saudara-saudara kita juga yang ada di Gaza. Karena ternyata ada juga warga Palestina yang masih
bukan di Gaza, tapi di daerah Palestina yang mereka itu juga sama-sama membutuhkan bantuan. Kemarin itu saya sempat mengakses untuk masuk ke dalam Aqsa. Jadi di sekitaran Masjidil Aqsa itu, Kang, itu juga banyak para orang-orang Palestina yang mereka tertindas. Mereka membutuhkan bantuan gitu. Hanya saja memang barang-barangnya cukup mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masuk ke dalam Aqsa sendiri, kita biasa pakai travel gitu ya. Dan itu harus ada pengajuan minimum 40 hari sebelum kita masuk ke dalam. Nah, itu ada dua kemungkinan, bisa masuk atau ditolak, itu saja. Oke. Iya. Dan di daerah pengungsian itu, di camp-camp itu, bertemu juga dengan saudara-saudara kita orang-orang Palestina yang non-Muslim. Sejauh pengalaman saya belum. Semua rata-rata Muslim. Di daerah pengungsian itu? Di daerah pengungsian itu. Karena wajahnya mirip-mirip gitu ya. Dan semua pakai hijab. Gitu. Belum tentu non-Muslim juga kan? Nah itu dia. Belum tentu Muslim belum juga tentu kan? Muslim juga gitu. Tapi sejauh ini karena kemarin kita lebih ini kayaknya Muslim semua. Mungkin ada yang disentuh di situ. Ya, mungkin ada yang non-Muslim. Saya tidak tanya secara spesifik kemarin. Jadi karena memang fokus kita adalah memberikan bantuan. Memberikan bantuan sebenarnya buat siapa aja. Tidak ada kaitannya harus Muslim bantuan itu. Kita tidak memberikan. Pokoknya untuk saudara kita orang Palestina, siapapun dia, apapun agamanya. Karena kemanusiaan lagi-lagi tidak dibatasi oleh persoalan tersebut, bukan persoalan agama dan lain sebagainya. Ini persoalan kemanusiaan. Dan mereka juga tidak bertanya kan ke dia agamamu apa dan lain sebagainya kan? Enggak. Jadi itu yang sangat luar biasa dan lagi-lagi sambutan mereka sangat hangat banget sama kita. Kepada Indonesia. Begitu dekatnya ya. Begitu dekat. Saya melihat video kamu ketika kamu pamit dan beberapa nangis karena nggak mau berpisah. Iya betul. Jadi mereka pengen ikut, Kang. Anak-anak ini. Anak-anak itu pengen ikut. Pengen ikut dan gimana caranya saya tetap di sana bersama mereka bermain. Gitu. Permainan apa sih yang dilakukan sampai mereka kemudian ketika kamu mau pamit mereka berlarian untuk minta ikut? Sebenarnya sederhana aja ya, kayak kita main-main di Indonesia bersama anak-anak gitu. Gitu ya, main tebak-tebakan. Tapi hanya berbedanya mereka tebak-tebakannya dalam bahasa Arab. Iyalah. Main tebak-tebakan, terus main sembunyi-sembunyian seperti itu gitu ya, main peta kumpetan gitu, main kumpetan gitu. Jadi sesederhana itu, tapi mereka bahagia. Mungkin karena saya bukan orang dari sana ya. Jadi mungkin dia memiliki experience baru gitu. Dan setelah itu kan kita juga kasih kayak makanan-makanan kecil, kita kasih hadiah buat mereka. Nah, itu sih yang yang membuat mereka kayaknya pengen selalu bareng-bareng gitu. Itu bisa dapat mainan anak-anak, kemudian makanan-makanan kecil anak kan nggak dibawa dari Indonesia kan? Nggak, kita cari di sana. Beli di Jordania? Beli di Jordan. Baru kemudian dibawa masuk? Baru kita paketin gitu ya, kita paketin sudah perfect seperti itu, baru kita bawa masuk. Untuk anak-anak dikasih apa aja? Untuk anak-anak ya ada susu, kemudian ada seperti ciki-ciki seperti itu. Oh, makanan-makanan ringan? Makanan-makanan ringan itu sudah membuat mereka bahagia banget sih. Kalau untuk orang tuanya, untuk keluarga-keluarganya, kebanyakan memang para janda ya, Kang. Itu kebutuhan sehari-hari sih. Karena kemarin pas Ramadan, jadi kita bawakan ya untuk mereka sahur, mereka berbuka. Karena sempat Kang, sebelum puasa itu saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke salah satu pengungsian, ya itu miris sekali sih Kang, maksudnya dalam kulkasnya nggak ada apa. Kulkas tapi nutupnya itu pakai gerendel gembok loh Kang. Gitu. Jadi sampai sebegitunya, jadi untuk menyimpan. Dan kosong itu. Dan kosong. Seperti itu. Itu yang diisi oleh Dian dan kawan-kawan. Betul. Jadi harapan kita dengan adanya paket bantuan itu adalah bahan untuk sahur, bahan untuk berbuka, segala. Kamu sampai lebaran di sana ya? Enggak ya? Enggak. Waktu itu qadarullah anak sakit jadi harus kembali. Itu minggu keberapa? Itu sudah 15 hari di sana. 15 hari di hampir pertengahan Ramadan. Hampir pertengahan Ramadan. Iya, betul. Idul Adha udah selesai. Juga ada kurban untuk mereka? Alhamdulillah kita kirim kurban lagi tahun ini. Kita kirim ke mereka, ke tempat yang kamu kunjungi itu. Di 10 camp pengungsian yang saya kunjungi itu, kita kirim kurban. Tahun ini ada 122 kambing dan 4 ekor sapi kita kirim ke sana.
beli di Jordan, kirim uangnya dengan partner yang ada di sana. Betul. Di teman-teman mahasiswa yang ada di sana. Teman-teman mahasiswa yang ada di Jordan. Betul. Dia yang sembelih, mereka yang juga bantu menyalurkan ke sana. Di sana. Nggak dipotong di tempat pengungsian. Atau sudah dalam bentuk daging? Dalam bentuk daging, karena tadi kebijakan di Jordan itu untuk pemotongan harus di RPH. Tidak boleh di rumah pemotongan hewan mereka. Tidak boleh di sembarang tempat. Memang cukup bersih di sana, jadi tidak boleh di sembarang tempat. Jadi memang mereka sudah terima beres aja. Tidak perlu repot-repot. Berapa sumbangan tadi dari Indonesia? Kalau untuk lewat dari BMH dan dari BMH aja itu ada 122 kambing kan. Dan 4 ekor sapi. 4 ekor sapi. Iya, betul. Dibagi ke 10 camp itu. 10 camp itu. Digilir per hari lah. Tidak banyak memang, tapi ini sebagai bukti bentuk kepedulian kita juga untuk mereka. Iya, betul. Oke. Ada rencana lagi untuk kembali ke sana? Ada, Kang. Jadi pengennya bisa kembali ke sana lagi untuk berbagi dengan para pengungsi Jordan. Karena ada satu kisah menarik juga, Kang, sebenarnya nih. Waktu saya ke sana itu kan lagi musim dingin ya. Iya. Lagi musim dingin. Nah, beberapa camp yang kita kunjungi itu dia masih betul-betul tinggal di camp pengungsian, di camp di bukit seperti itu. Dan itu anak-anak itu sampai pipinya memerah gitu ya. Menahan dingin itu? Menahan dingin itu. Dan kita bagikan jaket buat mereka gitu. Bahkan jaket untuk menahan dingin pun nggak ada waktu itu? Nggak ada mereka. Jadi akhirnya sama orang-orang tuanya, dia merelakan satu rumahnya untuk digunakan. Kita membagikan jaket-jaket itu kepada anak-anak. Kami pun relawan juga udah hampir hipo karena dingin ditambah dengan angin yang sangat kencang. Nah, bisa dibayangkan aja, maksudnya itu terjadi setiap tahun di mereka. Gitu. Kalau sekarang kan lagi musim panas ya di sana. Gitu. Dan panas banget sekarang. Nah, itu kejadian. Tapi waktu kamu datang masih sangat dingin? Masih sangat dingin. Dan banyak yang tidak punya jaket? Ya, walaupun itu sudah peralihan ya, tapi itu masih sangat dingin. Dan banyak yang nggak punya jaket, kita kasih jaket gitu. Untuk anak-anak ya. Kalau orang tua mungkin daya tahan tubuhnya sudah lebih baik. Itu sih, Kang. Jadi kalau Allah mengizinkan lagi untuk kembali ke sana, ya pengennya bisa ke Jordan, kemudian bisa menyeberang langsung ke Palestina. Gitu. Oke. Bisa sampai sekarang masih ada koneksi dengan saudara-saudara kita di sana? Alhamdulillah masih. Ya, terakhir kan kemarin yang kurban, kemudian bisa berkomunikasi lewat gawai? Ya, bisa. Masih dengan anak-anak di pengungsian? Anak-anak yang berinteraksi langsung masih bisa. Masih dapat? Ya. Dia masih berhubungan dengan mereka? Masih. Ya. Karena kan kalau di Jordan cenderung lebih aman kan mereka. Buat mereka? Dia pengungsian. Nah, yang agak susah itu adalah yang di Gaza. Karena ya anak-anak yang di TK Bintang gitu, tadi di Rumah Quran Amin Bahrun, Rumah Quran Abdul Said itu yang sampai saat ini sudah kita wallahu alam kabarnya. Mudah-mudahan anak-anaknya masih hidup semua. Mudah-mudahan, itu harapan kami. Dan saudara-saudara Indonesia masih juga menyalurkan donasinya untuk saudara-saudara kita di sana? Sampai saat ini saya lihat minat orang-orang baik di Indonesia itu masih sangat tinggi ya. Terbukti kemarin melalui BMH saja sekian kan yang kurban dan macam-macam ya untuk memberikan bantuan ke Palestina itu masih sangat tinggi sekali. Cuma memang lagi-lagi akses pembatasan itu yang cukup sulit untuk ditembus ya. Oke. Makanya kemarin salah satu jalan untuk mengirimkan bantuan itu kan melalui airdrop udara ya. Udara itu menjatuhkan bantuan dari pesawat. Nah, waktu di Jordan sempat juga membawakan parasutnya untuk airdrop itu dari Indonesia. Oh, donasi parasut ya? Iya, kita bawakan sampai ke Jordan waktu saya berangkat ke Jordan. Parasut itu dibawa untuk menurunkan bantuan. Okay. Alhamdulillah. Makasih ya Mas Dian udah berbagi. Siap, Kang. Insya Allah. Nanti kalau misalkan saya berkesempatan untuk berangkat lagi, mudah-mudahan bisa sama Kang Maman. Saya sih berniat banget untuk bisa masuk ke sana. Mungkin cuma sampai sebatas Jordan pun tidak apa-apa, tapi yang jauh lebih penting buat saya adalah selalu ingin menekankan bahwa kemanusiaan itu tanpa tapal batas. Betul. Negeri itu, batas-batas negeri itu harus dibuka sekat-sekatnya untuk kegiatan kemanusiaan di belahan bumi ini, dimanapun mereka. Dan Good Talks ingin mengajak ke teman-teman juga untuk jangan pernah mematikan api empati kita, api peduli kita kepada sesama. Anda bisa bayangkan Anda punya kunci, tapi rumahnya entah di mana. Itu kan yang paling sangat simbolik untuk menggambarkan
betapa orang tetap rindu untuk kembali ke tanah lahirnya. Dan satu kata kunci, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan itu yang menjadi poin kita. Tanpa hal-hal lain-lain, satu kata kunci bahwa kita dilahirkan merdeka dan setiap orang berhak untuk mendapatkan kemerdekaannya. Sampai bertemu lagi di Good Talks berikutnya.